malaikat atau dari setan? Marah-marah dari malaikat atau dari setan? Berarti kalau lagi marah-marah lagi ke astagfirullahaladzim. Istighfar bu. Lah kalau pas marah kan katanya lagi kesetanan kan? Terus mati pada satu gimana? Nah, na'udzubillah min dzalik. Karena orang mati berdasarkan dia punya kebiasaan loh bu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau biasanya judi, mabuk atau maksiat, ya matinya nggak jadi dari tempat itu. Makanya kenapa hari ini kita akan kaji, yaitu temanya adalah kiat-kiat husnul khotimah. Ya. Baik, yang pertama ibu, dimanapun berada ingat paling tidak ya bu ya, ingat ayat 3 ayat tentang kematian. Ya. Ya. Jadi ibu perhatikan, ketika seorang hamba sadar betul dimanapun berada itu kita ingat 3 ayat tentang kematian. Ya. Kenapa? Dengan mengingat 3 ayat tentang kematian ini, insya Allah kita akan mawas diri, kita akan hati-hati, dan insya Allah kita akan jauh dari keburukan. Insya Allah. Yang pertama ingat tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Surat Al-Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti akan mati, siap nggak siap, mau nggak mau pasti akan mati. Dan di akhirat nanti bu akan disempurnakanlah dari amalan seorang hamba. Maka sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka apa? Dicatat oleh Allah satu kebaikan dan dilipat-lipatkan balasannya dengan kebaikan dan kemuliaan. Tapi bu, sekecil apapun yang namanya dosa maksiat juga akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Makanya ibu lakukan amalan-amalan yang nampaknya mudah, ringan, gampang tapi berpahala besar. Apa itu? Di antaranya apa? Sering-sering kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Ucapan paling pendek lagi ada subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu menghapuskan kesalahan dosa kita. Intinya kita diberi lidah, maksimalkan untuk sebanyak mungkin menyebut asma Allah Subhanahu wa taala ya. Itu ucapan ringan tapi berpahala besar. Kemudian tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Ya, ibu sehari baca Quran berapa kali? Sehari baca Quran berapa kali? 1 kali. Ibu pegang HP baca WhatsApp dan teman-temannya sehari berapa kali? Ini banyak banget. Astagfirullahaladzim. Bu, baca Quran tidak harus banyak ya. Cukup 1 hari 3 ayat saja cukup. Ya. Ternyata baca Quran nggak harus banyak, cukup 1 hari 3 ayat saja cukup sebagai tambahannya. Sebagai tambahannya. Jadi sebelumnya udah 3 lembar, nah tambahannya 3. Gak pakai tambahan juga nggak apa-apa. Masya Allah. Ya, jadi yang pertama ingat, kalau ingat, oh setiap yang berjiwa pasti akan mati. Itu berarti ayat menjelaskan kepada kita, jangan kita bergaya-gaya, jangan kita sombong, lawang bakal mati kok. Coba yang saya hari apa ya, 2-3 hari yang lalu bu, di beranda saya masuk itu ada bapak-bapak, dia tiduran, anaknya tiduran, lagi nonton TV, anaknya tiduran sama nonton TV, anaknya umur 4 tahun lalu, 5 tahun, asik lagi nonton TV bu, istrinya ya. Istrinya dari luar rumah masuk, pak ingin dibuatin minum apa, terserah kamu deh. Masa istrinya ya, ini bapak-bapak ini lagi asli, tiba-tiba ya, tiba-tiba tersungkur,
Ya. Lah anak namanya anak kecil Bu, mungkin anak 3-4 tahun kan nggak gitu nggak ya. Bapaknya tersungkur ya. Papa. Ya, ibunya kan kedengeran. Yakin buatin minum. Dibangunin, ya dia terkejut. Wong tadinya sehat-sehat aja. Ya, terus dia keluar ya. Tolong. Ya, tetangga datang sudah meninggal. Artinya ketika kita sadar setiap yang berjiwa pasti akan mati, hati-hati Bu. Ternyata Bu, segagah-gagahnya orang, sehebat-hebatnya orang, sekuat-kuatnya orang, sekaya-kayanya orang, ternyata kalau sudah dihadapkan dengan kematian Bu, lemes. Ya enggak? Apalagi ada mati kok. Ini saya lihat wajah-wajah camat nih. Halo? Ya. Camat calon mati ya. Kalau kita sudah menyadari setiap yang berjiwa pasti akan mati, lihat kata-katanya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Kata Imam Ghazali, kata-kata pasti itu berarti sangat dekat. Yang paling dekat dari kehidupan kita adalah kematian. Kenapa dikatakan dekat Bu? Karena dia datangnya nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Rasul aja nggak tahu Bu kapan meninggalnya. Makanya ketika kita menyadari yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang dekat, kita dipacu untuk melakukan yang baik. Berpacu dalam ibadah. Melodi. Berpacu dalam ibadah. Yang kedua, intinya Pak, kan ingat ayat ini Ali Imran 180 ini maksudnya agar kita kullu nafsin dha'iqatul maut tadi ya. 180 atau 185? 185. Intinya menyadarkan kepada kita agar kita jangan main-main dalam keburukan. Sebab ketika melakukan keburukan dicabut nyawa tadi. Na'udzubillah min. Yang kedua, ayatnya selalu dibacakan oleh ustadz-ustadz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Al Imran ayat 102. Yang pertama tadi Al Imran 185, yang kedua adalah Al Imran juga 102. Intinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan yaitu berserah diri kepada Allah. Berarti apa Bu? Di mana berada itu Islam, iman itu kita bawa. Ada lebu orang yang masa mudanya hidupnya dia Islam, kematiannya malah kafir. Dan ternyata termasuk tidak sedikit artis yang begitu ya. Orang jatuh dalam kekafiran itu salah satunya apa sebabnya Bu? Apa sebabnya? Orang kok jadi kufur, orang jadi kafir, orang jadi ingkar, orang jadi murtad, keluar dari Islam. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Emang nggak boleh cinta dunia? Kan dunia ini kata Nabi apa? Ad-dunya mataun wa khairu mataiha al-mar'atu shalihah. Dunia itu adalah bagikan perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang shalihah. Berarti perhiasan yang terbaik di dunia ini wanita yang shalihah. Berarti kalau gitu wanita yang shalihah itu masih tertarik kan dengan perhiasan? Loh, kan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang sholihah. Nah berarti perhiasan di dunia ini kalau dibandingkan dengan netizennya nggak ada nilainya, karena yang terbaik adalah wanita yang sholihah. Berarti kalau gitu wanita yang sholihah itu masih tertarik nggak dengan yang namanya perhiasan? Tertarik nggak? Masih tertarik nggak? Ya waras. Kalau nggak tertarik malah nggak waras. Ya. Nih saya tanya, suami Bu tanya, Ma kamu mau dikasih emas
30 gram atau 85 gram? Ibu pilih mana? Pilih mana? Kalau gitu kok cepet banget jawabnya. Waras banget. Ya. Kalau suami gak ngasih, dia minta. Kalau nggak dikasih ya nasib. Astagfirullah. Ya. Ingatnya apa Bu di sini? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Berarti apa? Di mana berada kita tetap membawa nilai-nilai Islam dan iman. Mau mati dalam keadaan Islam, mau mati dalam keadaan iman, mau mati dalam keadaan husnul khotimah. Hidupnya nggak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ya nggak bisa. Yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman, dan husnul khatimah. Aminnya mana? Lama banget sih. Ya sudah, sabar. Jadi ingat kuncinya apa? Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan berserah diri. Saya pernah kasih contoh. Ibu itu baik banget. Tante itu baik banget. Bule itu, wa itu, uni itu baik banget. Kenapa Ustaz? Ibu itu baik banget. Kenapa? Masya Allah, ibu itu meninggalnya lagi sholat tahajud. Pingin gak? Pingin gak? Dan itu gak mungkin terjadi pada ibu-ibu kalau ibu-ibu jarang tahajud. Loh, iya kan? Pingin mati dalam keadaan tahajud tapi jarang tahajud, gak mungkin lagi. Ya iyalah gitu dong. Kan bagaimana mungkin kita akan dicintai oleh Allah kalau kita tidak mencintai Allah? Kalau bahasa Arabnya anta taik annamaik famatana tafik. Kamu ke timur aku ke barat, gimana temunya? Kalau orang Batak bilang holong mido arsaku. Apa artinya holong mido arsaku? Bertepuk sebelah tangan, nggak akan ketemu. Mau dicintai oleh Allah tapi nggak mencintai Allah. Mau masuk surga tapi nggak mau beribadah. Nauzubillah min. Itu yang kedua, surat Al Imran ayat yang ke-102. Intinya pegang